Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, masih di Bendota TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan juga narasumber kita hari ini ada Bapak Free Wisdom S. Sumbayak SHMH selaku Kasih Intelijen Kajari Bengkulu, dan tema kita mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tipikor, dan ini merupakan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Bengkulu dan juga TVRI Bengkulu dalam Jaksa Menyapa. Nah, kita kembali berbincang tentunya dengan Pak Free Wisdom ya. Nah, tadi kalau peran serta masyarakat ini bisa dilakukan dengan mengadukan langsung ke yang namanya Kejaksaan Negeri ya, terus ke website dan nomor telepon yang sudah Bapak sebutkan tentunya. Nah, kalau semisalnya nih Pak, ada laporan yang mungkin fiktif atau laporan yang mungkin nantinya sudah dilanjutkan ke tahap berikutnya tetapi itu tidak benar adanya atau salah lah istilahnya. Ini yang si pengadu ini apakah akan mendapatkan sanksi dari kejaksaan atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini juga memang menjadi pertanyaan di masyarakat ya. Jadi terkait dengan kurang lebih ini kan fitnah, ya, dianggap seperti itu. Nah, tentu kalau fitnah ini kan sifatnya itu delik aduan. Ya. Delik aduan ini tentu siapa yang merasa dirugikan, dia yang harus menuntut atau melaporkan balik. Karena gitu, sifatnya kan misalnya Mas merasa saya fitnah, kan tidak bisa orang lain yang melapor karena kan sifatnya pribadi nih, merasa dirugikan. Nah, jadi harus pihak yang merasa dirugikan itu yang dapat melaporkan. Nah, kemudian tentu ini juga klasifikasinya beda-beda. Misalnya fitnah itu kan tentu harus misalnya di tempat umum dan sebagainya. Kalau ini kan dia sifatnya misalnya datang ke kantor, misalnya menjelaskan ada laporan, atau biasanya itu yang banyak itu via surat, tertulis dia sampaikan. Jadi kan sifatnya ini tidak kita buka juga ke umum, ke media. Jadi biasanya bukan sarana untuk saling mengingat. Tapi tentu kita hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Tadi saya sampaikan agar tidak zolim terhadap orang lain. Tahan dulu Pak, nanti kita lanjutkan, kita angkat telepon dulu. Baik, selamat petang pemirsa. Halo. Halo. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Saya Dian dari Sukamerindu nih Bang. Baik, dengan Dian dengan Sukamerindu, boleh silakan. Tema kita mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tipikor di Jaksa Menyapa. Iya Bang, kita ini kan tema tipikor ini menarik sekali ya Bang ya. Ya. Selain penindakan yang dilakukan oleh Kejari, itu kan harusnya ada juga pencegahan ini. Kalau dari Kejari pencegahannya apa saja, sementara gaungnya itu kan untuk pencegahan belum terlalu nih. Kalau penindakan itu beritanya berseliweran terus tuh. Baik. Nah, kami mau nanya nih Kejari, kalau tindakan pencegahannya apa saja gitu. Ya, ini terima kasih. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Dian di Sukamerindu katanya. Nah, kalau penindakan mungkin sudah banyak keluar-keluar beritanya di luar sana. Nah, sekarang mungkin penindakan nih apa nih Pak? Boleh silakan. Pencegahan mungkin silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini, seperti tadi saya sampaikan, karena penindakan ini sifat pemberitaannya menarik perhatian, maka tentu itu yang dilihat oleh masyarakat. Bukan berarti pencegahan tidak dilakukan oleh kejaksaan, bukan hanya kejaksaan ya, semua aparatur penegak hukum, termasuk pemerintah, semua juga melakukan upaya pencegahan, termasuk kejaksaan. Kita itu punya program seperti yang saat ini Jaksa Menyapa. Ini tentu bidangnya juga berbeda-beda, topiknya berbeda-beda, tapi salah satu poinnya adalah bentuk daripada sosialisasi. Sosialisasi ini tujuannya adalah agar masyarakat tahu, sehingga dengan masyarakat tahu mengenali hukum itu dia bisa menjauhi hukuman, mencegah
termasuk tidak pidana korupsi dan lain sebagainya. Nah, kita juga ada program yang namanya jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah. Ya, kita sudah lakukan dan terus kita lakukan. Ini sasaran kita tentu karena kita Kejari tingkat kota, itu SMP SD. Kita melakukan sosialisasi terkait dengan hukum. Kita lihat, kita kan punya peta terkait dengan tindak pidana yang sering terjadi di wilayah tertentu. Ya. Kita punya peta tindak pidana apa yang sering terjadi di kalangan pelajar. SD, SMP apa sih yang perlu? Kita selalu sosialisasikan itu. Termasuk juga tindak pidana korupsi kita sisipkan. Tapi begini, tindak pidana korupsi di kalangan pelajar ini tentu kita tidak membahas korupsi secara teknis. Betul. Tapi pencegahannya lebih kepada kita menanamkan budaya kejujuran. Kita menanamkan budaya supaya tidak curang, disiplin, semua itu tindakan-tindakan yang akhirnya nanti mengakibatkan seseorang tidak melakukan tindak pidana korupsi di kemudian harinya. Jadi banyak hal kita juga melakukan sosialisasi. Kita pada program Jaksa Sahabat Nelayan, kita itu langsung komunikasi dengan komunitas-komunitas nelayan di Kota Bengkulu. Kita sampaikan semua hal, mereka biasa menceritakan apa keluhannya. Terkadang kita punya sarana untuk mengkomunikasikan keluhan-keluhan sahabat-sahabat kita nelayan ini sehingga tercapai solusinya. Semua hal kita lakukan untuk melakukan pencegahan, termasuk yang tidak kalah penting adalah kita di bawah pimpinan Ibu Sinariati selalu menekankan kepada kita untuk budaya jujur, untuk budaya disiplin masuk kantor, pulang kerja, pelayanan tamu masyarakat yang datang mengharapkan pelayanan di kejaksaan, kita selalu layani dengan baik, sehingga harapan kita sistem-sistem yang dulu mungkin menciptakan sarana untuk tanda kutip korup, saat ini tidak lagi tercipta sistem tersebut. Seperti di kantor Kejari Bengkulu saat ini itu, kalau menerima tamu itu kita harus di PTSP, sudah ada ruangan tersendiri. Oke, ada ruangan khususnya Pak. Khusus, tidak bisa masuk ke misalnya ke ruangan saya. Ya. Kecuali memang sudah di screening udah kita terima di PTSP, sifatnya ternyata koordinasi dan sebagainya, boleh ke ruangan yang ingin Berarti tahapan itu kan awalnya. minimalisir. Ya. Berarti ada tahapan awalnya ya untuk pengunjung dari masyarakat untuk datang ke Kejaksaan Negeri Bengkulu. Iya. Jadi jika misalnya masyarakat ingin datang ke Kejari Bengkulu, kan tidak harus ingin melaporkan korupsi. Ya. Kita juga punya pos pelayanan hukum. Di situ gratis ya kita sampaikan. Jadi masyarakat masalah apapun bisa ditanyakan, termasuk masalah hukum tentunya. Nanti datang, nanti akan dilayani dengan baik di sana. Tidak akan ada pungli, tidak akan ada pungutan apapun. Jadi jika ada menemukan hal tersebut itu baik di kejaksaan atau di kantor-kantor lain, silahkan sampaikan kepada kita. Nomor tadi saya sebutkan, silahkan media sosial kita lengkap, tinggal dicari aja Kejari Bengkulu bisa, atau datang ke kantor, atau kirim surat terkait saya sampaikan tadi. Jika pun tidak lengkap, pasti ini akan kita jadikan bukti awal, karena kita di bidang intelijen ini, begitu ada bukti awal saja, walau tidak kita proses, tentu kita akan coba masuk. Kita lihat apakah memang ada indikasi atau tidak. Baik, di cross check dulu yang jelas ya Pak ya. Baik, kita akan jeda iklan dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.